Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Anggia Andamaviro. Saya berasal dari Universitas Merdeka Bukit Tinggi, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penilaian saya yang bertemakan bahaya merokok. Nah, di sini akan saya menjelaskan apa itu bahaya merokok atau pengertian rokok. Rokok itu merupakan zat adiktif apabila kita mengkonsumsinya dapat membahayakan kesehatan bagi remaja atau diri kita sendiri. Di mana rokok itu terdapat dari bahan tembakau atau cerutu, yang dimana mengandung nikotin atau tar dan bahan lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan bahaya merokok. Dapat kita lihat di sekitar kita tidak perlu jauh-jauh, anak SMA, anak SMP, anak SD telah banyak merokok. Dimana itu sendiri bisa kita lihat kurangnya perhatian dari orang tua atau dari faktor lingkungan. Jika kita telah mengkonsumsi rokok secara berkelebihan atau ketergantungan, rokok itu dapat membahayakan diri kita sendiri. Yang pertama, menyebabkan gigi menjadi kuning. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker mulut. Ketiga, batuk kronis. Selanjutnya, menyebabkan penyakit gusi, lalu kanker paru-paru, dan menyebabkan kebutaan. Banyak ya kita lihat dari, tidak saja dari anak SMA, bahkan bapak-bapak, kalau mereka sudah terlalu ketergantungan merokok, gigi mereka itu akan kuning. Bagaimana bisa kuning? Karena dari bahan rokok tersebut yang menyebabkan gigi mereka menjadi kuning disebabkan oleh nikotin atau tar tersebut. Yang kedua, kanker mulut. Kanker mulut itu menyebabkan. Lalu apa saja yang menyebabkan orang itu merokok atau remaja itu merokok? Lalu apa saja yang menyebabkan orang itu bisa merokok atau remaja merokok? Yang pertama, rokok itu, jika orang itu sudah ketergantungan merokok bagi remaja, apabila remaja itu galau, frustasi, banyak beban pikiran, maka mereka jalan keluarnya itu ketika mereka tidak ada aktivitas, mereka merokok. Kenapa? Karena mereka sendiri itu sudah ketergantungan. Makanya ketika mereka banyak masalah, beban pikiran atau galau, mereka akan menenangkan dirinya dengan melalui merokok. Bahkan tidak hanya itu saja. Bagi mereka yang merokok, tidak saja anak SMA, bahkan anak SD pun juga merokok. Kenapa? Karena bagi mereka itu merokok itu gaul atau keren. Mereka bangga jika mereka merokok, sehingga mereka tuh merasa nyaman, gaul bagi teman-teman seangkatan mereka jika mereka merokok. Kedua tuh, merokok itu bagi mereka tuh, gue tuh maco kalau gue tuh merokok, atau gue tuh keren. Selanjutnya, merokok itu juga bisa mereka tiru dari orang-orang dewasa. Misalnya, dia melihat kakak mereka merokok. Rokok itu ketika mereka sering melihat kakak mereka merokok, mereka pun juga ingin mencobanya. Nah, ketika kurangnya prihatin dari orang tua, disitulah mereka mulai terbiasa merokok. Jika mereka sudah merasa enaknya rasa rokok itu, mereka akan rutin. Dari rutin tersebut mereka akan ketergantungan. Nah, jika mereka ketergantungan, di saat mereka ketergantungan, mereka akan sulit untuk berhenti. Dapat kita lihat sebandingkah apa yang kita dapat jika remaja itu merokok atau dibandingkan mereka tidak merokok. Sekitar 4,9 juta masyarakat Indonesia di negara berkembang telah meninggal dunia akibat merokok. Kenapa? Nah, balik lagi. Merokok itu kan sudah saya jelaskan tadi. Merokok itu dapat membahayakan mulut tuh jadi kering, kanker mulut, gigi menjadi kuning, kanker paru-paru, dan batuk kronis.
Jika mereka telah mengkonsumsinya rutin secara hari, bahkan ada yang mereka mengkonsumsinya 1 bungkus 1 hari. Bayangkan saja apa yang terjadi dalam kondisi tubuh remaja tersebut. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin berhenti merokok? Yang pertama, mencobalah untuk menjauhi lingkungan atau berhenti, menolak jika ada teman kita yang mengajak kita merokok. Biasanya kita lagi berkumpul dengan teman-teman sebaya kita, mereka merokok. Jika mereka tawarkan, cukup katakan saja, maaf, saya tidak merokok. Jika tidak bisa, rokok itu kita bisa ganti dengan cemilan jika kita sudah mengkonsumsinya sehari-hari. Ketika kita ingin berhenti, kita merasa aneh kan? Jadi kita bisa menggantinya dengan cemilan seperti permen atau lainnya. Selanjutnya, kita harus berpikiran merokok itu tuh ada suatu tindakan bodoh. Kenapa bodoh? Tidak ada untungnya bagi kita merokok. Selain mendapatkan penyakit, uang kita habis. Selain uang kita habis, kita juga dapat membahayakan kondisi diri kita sendiri. Yang kedua tuh, merokok itu dilarang agama. Agama Islam tuh sangat melarang merokok karena dapat membahayakan kesehatan. Jika itu tidak berhasil, bagaimana caranya untuk remaja tersebut agar mereka bisa ke tahap selanjutnya untuk berhenti merokok? Yaitu perbanyaklah melakukan hal-hal positif di rumah. Jauhilah teman-teman yang telah biasanya mengajak kita merokok. Usahakan kita tidak terlalu sering bergaul dengan mereka. Lalu merokok itu hanya dapat menyebabkan bahaya bagi diri kita sendiri. Coba untuk berpikir jernih dan negatif tentang rokok itu, karena rokok itu sama sekali tidak baik bagi kondisi tubuh kita sendiri. Nah, di sini saya sudah menjelaskan pengertian rokok, bahaya merokok, cara mencegah rokok. Lalu di sini saya akan sedikit menambahkan bagaimana cara masyarakat Indonesia atau bagi kaum remaja-remaja atau anak kuliahan yang ingin melakukan aksi untuk rokok tersebut. Kita bisa melakukan aksi rokok itu dengan misalnya di suatu tempat umum seperti di bank, di ruangan terbuka, atau di halte. Kita bisa memberikan seperti poster atau spanduk seperti dilarang merokok. Nah, itu juga alangkah baiknya. Kenapa? Jika ada orang merokok, mereka melihat spanduk dilarang merokok tersebut, mereka tidak akan merokok. Kenapa? Untungnya, rokok itu selain diri mereka yang merokok, asap rokok itu tersebut juga dapat membahayakan bagi orang menghirupnya, bahkan 2 kali lipat lebih berbahaya daripada orang merokok itu sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan saran kepada orang tersebut atau motivasi kepada mereka jika mereka merokok itu dapat merugikan diri mereka sendiri, tidak ada untungnya bagi mereka. Selanjutnya, rokok itu suatu hal yang bodoh jika kita lakukan terus menerus. Kenapa? Yang pertama saya sudah jelaskan tadi, merokok itu hanya mengamburkan uang, tidak ada untungnya sama sekali bagi diri kita. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit. Setelah uang kita habis, rokok itu dapat menyebabkan penyakit bagi diri kita sendiri, bahkan tidak sedikit, sampai menyebabkan kematian. Yang ketiga, rokok itu sangat dilarang agama. Mengapa? Karena jika kita merokok itu karena dilarang agama, maka kita merokok akan dosa. Yang keempat, selain merokok itu berbahaya bagi diri kita, merokok itu dapat merugikan orang lain juga bagi mereka yang menghirup asap rokok tersebut.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi bahaya merokok. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Salah dan kurangnya saya kembalikan lagi dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.